Mopi Keke, bawa dulu si baby ini upgrade dia punya suspension. Mopi Keke 4x4 1.9 bandingan. Ya, 1.9. Oh, jadi dia punya rebus macam mana nih ya? Biar 6 tuh bos. Gear 6 terus begitu juga macam biasa. Biar 6 jatuh itu sama lah. Oh. Jadi sekali. Yang ribos punya. Untuk nih kali punya video kita akan bercerita pasal ini dua orang kawan punya D-Max 1.9 lah. Jadi bagi saya kira macam pertama kali juga lah saya bawa kereta orang PKK 4x4. Sebelum ini ada juga bawa kereta si Mandor, tapi waktu itu si Mandor ada ikut saya di sebelah. Yang ini kawan ini betul-betul tidak dapat keluar disebabkan kekangan kerja. Jadi kita bantulah. Saya kasih tinggal saya punya kereta di tempat dia, saya bawa dia punya kereta sampai di KK 4x4. Dia punya mileage ini sudah dalam 88.000 lah begitu. Kereta pun sudah masuk tahun kelima. Bila lalu di jalan macam begini ini memang sudah dijangkakan, kita akan terlompat-lompat punyalah. Cuma yang saya tidak jangka tapi tidak juga heran, bila lalu jalan di kawasan sini sudah pun masih juga ini kereta boleh terlompat-lompat. Jadi bila kita cek dia punya barang-barang ini, seperti yang dijangka, ini leaf spring memang sudah sek lah, boleh nampak rata sudah. Bush pun kita boleh tengok, memang out sudah lah ini bush, memang perlu ganti sudah. Jadi laki bini pun sudah decide, memang perlu upgrade lah ini. So barang-barangnya macam biasa begini, absorber monotube 1 set, Profender monotube 2.0 yang sudah revolve sini di KK 4x4 1 set, at a lift 1 inci, king spring, dan juga bush-bush baru. Nah, jangan pandang rendah nih peranan ini bush-bush begini nih. Ini pun sangat membantu ini. Jadi bila kamu sudah selesai upgrade kamu punya suspension, kamu sudah upgrade itu spring, itu absorber, jangan sesekali pandang rendah peranan yang dimainkan oleh bush ini. Bila kamu ganti, kamu akan terasa kamu punya comfort akan naik lagi satu level. Jadi di depan siap sudah ganti king spring monotube. Boleh tengok dia punya ball joint pun tidak stres. Dan di belakang bush baru itu leaf spring ada sudah dia punya curve lepas masuk at the lift 1 inci. Dan of course absorber monotube Profender KK 4x4 yang sudah revolve. Jadi memang nice lah dia punya stance ini kereta, memang nice. Tidak nampak terlalu tinggi dan cara berdiri ini kereta pun nampak handsome lah. Bila tengok dari tepi pun boleh tengok, boleh nampak lah. Memang kita tidak nasihat orang untuk kasih sama rata depan dan belakang sebab ada beberapa keburukan dia juga buat begitu. Nampak cantik tapi dari segi practicality-nya tidak ngam sebab kuat lawan angin, kuat makan minyak. Nanti bila kau ada penumpang, kau ada bawa barang sedikit di belakang, nanti belakang pula yang terturun, kepala kau pula ternaik. Jadi di sana kau mungkin ada risiko hilang kawalan. Jadi macam begini cukup nice. Nampak saja standard, tapi dari segi comfortnya memang cukup sedap. Jadi bila saya bawa ini kereta ialah 1.9 manual. Saya puji juga ini kereta punya power, walaupun masih standard, belum remap. First time lah ini saya drive ini D-Max 1.9 manual ini, 6 gear ini, yang kira long distance lah. Boleh dikatakan saya cukup impress juga lah dengan power ini 1.9 ini. Boleh dipertingkatkan lagi lah. Jadi maybe next target owner kalau dia rasa macam mau sudah ini drop power dia atau ada sudah rasa macam kuat makan minyak, anytime datang saja cari Chip Ricky di Bumi Sagindai Auto di Kampung Sagindai Ranau. Mana-mana saja orang bilang engine diesel ni turbo diesel ini, carilah Chip Ricky. Memang ada kepakaran sebagai mekanik dan sebagai tukang tune, tukang remap. Waktu di KK 4x4 juga terjumpa ini kawan, selama ni berchat-chat di WhatsApp saja, tidak sangka kebetulan hari itu terberjumpa di KK 4x4. Ini dia punya kereta 1.9 auto lah, Gen 3. So kereta baru 3 bulan, tapi sudah bukan 3 bulan, sorry. Dia punya kereta mau masuk tahun kedua.
tahun kedua, dia punya mileage baru 30 lebih ribu, 33 kah. Tapi laki bini pun komplain memang ini kereta kuat mengantak sudahlah. Jadi barang-barang yang mau diganti ini macam beginilah. Sama juga, monotube, king spring. Belakang dia ini kita tengok dia punya leaf spring masih ada curve. Memang masih ada lengkungan. Tapi bila kita tengok dari sudut lain pula, boleh nampak yang itu getah di helper lift tu balik-balik sudah cium dia punya main lift itu. Ini petanda yang memang ini kereta kuat bumping lah. Balik-balik kena cium begitu kan. Jadi perlu juga masuk itu ether lift 1 inci lah. Bila kita tengok dia punya bush pula, masih oke lah. Masih boleh lah. Kasihlah dalam 6 bulan lagi saya kasih tahu tu kawan. Lepas 6 bulan tu tukarlah. Jadi belakang memang perlu masuk ini ether lift. Kenapa ini ether lift sekarang tiada sudah tu logo Samitir? Kenapa KK4x4 decide untuk ganti nama ether lift Samitir tu kepada ether lift Carabao? Tujuannya untuk elak kekeliruan dan elakkan nama Samitir ni diambil kesempatan oleh orang lain lah. Sebab pernah ada orang PM saya, kenapa dia sudah guna Samitir pun masih keras. Mula-mula saya panik, ingatkan KK4x4 yang salah setup. Tapi bila siasat, rupanya ether liftnya saja yang Samitir, tapi barang-barangnya yang lain, macam-macam jenama yang lain dibeli di kedai lain lah. Sebab itu owner ini tidak dapat comfort. Ada juga satu case ni owner PM saya, ether liftnya Samitir juga, tapi barang-barang lain dia beli dari Shopee dan hasilnya keras. Dari situ saya sedar ada 2 kejadian selepas saya buat sharing-sharing ilmu suspension begini ni lah. Pertama, ada kedai yang gunakan populariti Samitir tu untuk pancing bisnes jual barang-barang dorang yang lain. Nah, untuk makluman kamu, KK4x4 Kolombong ialah pengedar tunggal sah. Pengedar tunggal sah yang dilantik oleh Samitir Thailand untuk pasaran Malaysia Timur, yaitu Sabah dan Sarawak dan juga negara Brunei. Jadi, ether lift Samitir yang dijual di kedai lain tu kami tidak pasti dari mana dorang dapat tu, dan kami tidak pasti adakah itu original punya ether lift Samitir. Keduanya pula, para penonton, mungkin ada para penonton sharing-sharing saya ni fikir, asalkan ether lift Samitir, kita boleh kawinkan dengan barang-barang lain dan boleh dapatkan comfort. Padahal tidak semudah itu. Ini sama case juga, biarpun sober kamu tu monotube Profender ataupun Profender Queen Series, kenapa masih ada owner yang komplain suspension diorang out? Sebab barang-barang suspension ni kalau mau buat, mesti semua gunakan barang-barang yang berkualiti dan paling penting sekali di setup oleh orang yang betul-betul ada skill dan pengalaman. Kita boleh nampak kenapa ada orang yang sudah pasang monotube Profender atau Queen Series di kedai lain, terpaksa juga last-last datang pergi KK4x4 Kolombong untuk buat pembetulan sama ada dari segi barang atau dia punya overall setup. Berbalik kepada ether lift Samitir ini, mungkin gara-gara saya juga ini, nama Samitir ini jadi popular sikit, tapi mungkin gara-gara saya juga nama Samitir ini boleh tercemar lah kalau orang salah guna atau sebagainya lah. Sebab itu, untuk mengelakkan masalah begini daripada berulang, Tauke KK4x4 Kolombong itu buat keputusan nama ether lift Samitir ni bakal diganti kepada nama ether lift Carabao 4x4. Nama ini sudah didaftarkan di Harta Intelek. Tujuan utamanya supaya orang lain tidak boleh ambil kesempatan dan juga penonton channel saya tidak keliru. Keliru di sini bermaksud untuk company macam SMM Samitir ni, diorang ada macam-macam jenis punya spek ether lift dan juga lift spring yang diorang buat untuk pasaran diorang lah. Tapi yang berjual di KK4x4 punya ether lift ini, diorang buat itu ikut spek yang kena request oleh Tauke KK4x4 tu lah. Contohnya, ether lift 2 inci itu. Itu sebenarnya sudah melalui berapa kali punya feedback, punya redesign, maka terhasillah ether lift 2 inci yang kamu nampak berjual di KK4x4 Kolombong itu. Sama juga yang macam ether lift 1 inci itu.
itu hanya ada dijual di KK 4x4 Kolombong. Itu dibuat atas request tauke sana juga untuk kegunaan orang bilang D-Max X-Terrain, Triton, Hilux baru, dan juga untuk kereta yang ownernya tidak mau lift up 2 inci. So yang 1 inci ini pun kamu hanya boleh jumpa di KK 4x4 Kolombong saja. Jadi itulah maksudnya kenapa kita tidak mau viewers saya ini dia keliru. Jadi barang-barang ini tetap dihasilkan oleh Samitir Thailand, tetapi akan diletak nama Carabao 4x4 sebab ini dibuat atas spek yang di-request oleh KK 4x4 Kolombong. Kenapa perlu ada spek yang berbeza? Sebab Sabah dia punya jalan bulan itulah. At a lift yang dihasilkan dengan spek-spek lain itu lebih sesuai untuk digunakan di jalan-jalan Thailand. Jalan di Thailand itu kan lagi cantik. Tapi di Sabah disebabkan jalan bulan kita perlu kena desain balik ikut spek yang kena request oleh KK 4x4 Kolombong. Ada satu perkara lagi yang kita kena faham pasal ini D-Max 1.9 ini. Tidak kisahlah yang ini RT66 Gen 2 ini 1.9 ataupun ini Gen 3 ini. Oke, yang start dari tahun 2021 sampailah sekarang. Yang engine 1.9 ini. Ini engine 1.9 ini bila dibandingkan dengan engine 3.0 D-Max yang 4JJ1, 4JJ3, bila cek dia punya spec sheet, beza beratnya 100 kilo mau 100 kilo lebih ringan daripada engine 3.0 itu. Jadi di depan engine ini, kereta model 1.9 ini, dia 100 kilo lebih ringan juga daripada yang 3.0 itu. Jadi bila datang pi KK 4x4, apa yang dorang buat? Salah satu benda yang penting dorang buat, dorang tanya, ini 3.0, 2.5 ataupun 1.9. Dorang kena tahu dulu tuh, dorang kena tanya dulu, dorang mau tahu dulu. Lepas dorang sudah tahu, dorang ambil ukuran. Jadi bila dorang ambil ukuran asal, dari situ dorang tahu macam mana mau kasih matching ini King Spring punya spring rate. Sebab King Spring ini kena develop di Australia. Sebelum tahun 2021, Australia belum lagi ada jual model 1.9. Diorang ada 3.0 saja. 2.5 pun diorang tiada. 3.0 saja 4JJ1. Jadi, spring rate ini dibuat untuk berat 4JJ1. Bukannya 2.5, bukannya 1.9. Jadi orang yang pasang ini, King Spring ini, dia kena ada skill lah. Contoh macam KK 4x4 ni lah. Diorang kena ada skill. Diorang kena tahu macam mana mau tune, macam mana mau setup supaya owner untuk model 2.5 dan 1.9 tidak terasa keras bila masuk ini King Spring yang sebenarnya untuk 3.0 ini. Jadi skill-skill macam begini ini memang tidak boleh ditiru lah. Ini datang dari orang bilang kajian dan pengalaman lah. Itulah sebab kenapa saya selalu push kawan-kawan, biarpun kamu boleh pergi kedai lain, minta maaf saya cakap, tapi kamu datanglah pergi KK 4x4 Kolombong sebab ada sebab-sebab dia yang tertentu tuh. Ada skill dia tuh yang kedai lain tiada. Dan saya mau sentuh juga pasal ini monotube. Baru-baru nih saya ada kena share oleh satu kawan, dia tanya, macam mana itu yang jenama satu tuh punya monotube, dia punya shaft lagi besar. Oke, begini. Kamu ambil ini contoh absorber standard D-Max ini, bandingkan dengan yang monotube ini, kamu boleh tengok dia punya size tidak jauh beza pun dengan yang standard. Dia punya shaft mungkin lagi besar lah. Tapi yang memberi dia perbezaan paling besar, kelebihan yang terbesar itu ialah size pistonnya. Size pistonnya 46 mm. Sama juga yang macam pesaing jenama lain tu, 46 mm juga. Jadi tidak kisahlah dia mau kasih besar sini kah, besar sana kah, pistonnya tetap 46 mm. Piston tu juga yang kontrol kau punya damping dan rebound. Jadi tidak perlulah orang bilang kau senang, kena salah faham lah orang bagi kau penerangan yang orang bilang mengelirukan. Kamu jangan buatkan diri kamu sendiri keliru lah. Satu lagi kamu kena faham,
di KK4x4 punya dia kena revolve untuk optimum lagi di jalan bulan, itu piston itu shim itu. So kamu tidak perlu risau lah, kamu pasti akan dapat barang-barang yang terbaik. Nah inilah tujuan kita, kenapa kita terus bersemangat mau buat sharing bah, bukan kita mau jadi populer atau apa. Bila kita dapat orang bilang feedback yang macam begini, anak pun Lena dikasih kasih dari KK sampai LD kan, family senang tidur. Ini pun dia bilang yang penting anak bini selesa tidur. Yang macam ini pun kawan ini pun dia bilang wife pun boleh sudah tidur dengan orang bilang sedap kan di jalan bulan ini. Ini yang bikin kita semangat bah untuk terus buat sharing. Jadi kalau tidak cukup budget tidak apa, pelan-pelan dulu kasih cukup budget. Bila cukup sudah budget, datanglah pi KK4x4 Kolombong untuk upgrade kamu punya suspension. So barang-barang begini nih dia tidak murah. Kamu pergi kedai lain pun bukannya kamu bayar lagi murah, mungkin lagi mahal. Jadi ini melibatkan perbelanjaan beribu-ribu ringgit. So pastikan perbelanjaan kamu itu dibuat ataupun orang bilang pulangannya itu datang dari orang yang betul-betul ada skill. Bagi kamu barang terbaik, bagi kamu servis terbaik, bagi kamu setup yang terbaik. Begitu kamu tidak rugi untuk membelanjakan kamu punya uang ringgit itu. Jadi diharapkan sharing kali ini membantu juga untuk kamu. Sekian dan terima kasih.